Berikut merupakan tata cara melakukan transaksi stokis. Yang pertama, stokis wajib memasukkan data login sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Lalu apabila sudah berhasil masuk ke dalam sistem, bisa dilihat bahwasannya ada 6 menu pada bagian beranda, yakni menu pelanggan, menu laporan stok, order stok, laporan penjualan, menu setor, serta settlement. Pada bagian bawah terdapat menu beranda, penjualan, dan akun, di mana masing-masing menu nanti akan dijelaskan secara detail pada penjelasan selanjutnya. Untuk transaksi stokis sendiri, alur awalnya adalah stokis wajib memasukkan data pelanggan dengan cara klik menu pelanggan pada bagian beranda, lalu kita klik pada bagian kanan atas, tambah pelanggan. Yang perlu diperhatikan oleh stokis yakni adalah jenis pelanggan. Di sini dibedakan menjadi 2 jenis, yakni retail dan R3 motoris. Stokis perlu memperhatikan kedua jenis dari pelanggan ini. Jadi, apabila pelanggan yang diinputkan atau didaftarkan ini masuk kategori retail, maka nantinya pada menu penjualan, data-data produk adalah data-data produk yang dikhususkan untuk pelanggan retail. Begitu juga dengan pelanggan untuk R3 motoris, sehingga stokis perlu memperhatikan apakah pelanggan ini masuk kategori retail atau R3 motoris, karena sangat berpengaruh nantinya pada saat melakukan transaksi penjualan pada bagian menu penjualan nantinya. Misalkan kita masukkan data pelanggan baru dengan kategori retail. Kita masukkan data pelanggan sesuai dengan field yang telah disediakan. Untuk bagian alamat telah disediakan list pilihan. Nantinya stokis hanya perlu menambahkan detail dari alamat dari pelanggan tersebut. Lalu jangan lupa untuk memasukkan nomor telepon dari pelanggan tersebut. Setelah itu hanya perlu klik simpan untuk menyimpan data pelanggan baru yang telah kita inputkan. Selanjutnya, apabila data telah berhasil disimpan, kita perlu memperhatikan ada 2 jenis status pelanggan di sini, yakni pelanggan yang telah diverifikasi dan pelanggan yang pendaftarannya belum terverifikasi. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa kita lihat pada halaman ini terdapat centang pada bagian pelanggan, yakni centang berwarna hijau dan abu-abu. Pelanggan dengan status data pelanggan yang telah diverifikasi memiliki centang hijau, dan pelanggan yang memiliki status pelanggan baru yang datanya belum terverifikasi memiliki status dengan centang abu-abu. Nah, pastikan data yang telah kita masukkan tadi telah masuk pada list. Lalu, apabila data pelanggan yang telah kita masukkan telah tersimpan, selanjutnya stokis perlu melakukan transaksi stokis atau transaksi penjualan pada menu penjualan pada bagian bawah. Kita klik, lalu apabila stokis ingin menambahkan data penjualan, maka hanya perlu lakukan dengan klik button plus atau tambah pada bagian atas. Setelah itu, pilih pelanggan dengan data pelanggan yang telah kita masukkan tadi. Jadi kita pilih pelanggan,
bisa kita lihat di sini pelanggannya terbatas tidak sebanyak pada bagian menu pelanggan. Karena pelanggan yang masuk pada halaman ini hanya pelanggan yang sudah terverifikasi. Terverifikasi di sini maksudnya data pelanggan yang telah kita daftarkan sebelumnya itu sudah diverifikasi datanya oleh admin dan controller. Lalu misalkan kita masukkan salah satu pelanggan, apabila data pelanggan pada bagian transaksi telah terisi, kita dapat menambahkan data produk berdasarkan produk yang sesuai dengan pembelian atau penjualan yang akan dilakukan. Kita dapat menentukan kuantitasnya juga. Misalkan di sini kita pilih. Nah, setelah data transaksi dirasa sudah sesuai, maka stokis selanjutnya perlu melanjutkan pada halaman selanjutnya, yakni ke metode pembayaran dengan klik button pada bagian bawah. Nah, di sini akan muncul detail dari pesanan yang telah dibuat oleh stokis sebelumnya dengan besaran total pembayaran yang harus dibayarkan. Apabila dirasa data sudah sesuai, maka stokis hanya perlu melakukan klik pada menu bayar pada button bayar di bagian bawah. Nah, selanjutnya apabila sudah terdapat status transaksi berhasil atau notifikasi transaksi berhasil, maka stokis sudah dapat kembali dalam arti penjualan yang telah dimasukkan tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk melakukan setoran, stokis dapat mengakses menu setor, lalu pilih periode waktu transaksi yang akan kita setorkan. Misalkan pada tanggal 31, kita klik button tambah untuk menambahkan data setoran pada bagian atas. Lalu kita masukkan nominal yang ingin disetorkan, misalkan 100.000. Lalu setelah memasukkan nominal, kita juga wajib memasukkan foto bukti dari setoran atau foto struk pembayaran. Nah, misalkan fotonya seperti itu. Selanjutnya, stokis juga dapat menambahkan catatan. Misalkan setoran tanggal sekian atau setoran 1, kita simpan. Nah, apabila sudah ada pemberitahuan upload setoran telah sukses, maka selanjutnya setoran sudah dapat tersimpan ke dalam sistem. Untuk transaksi stokis berakhir di sini. Namun stokis juga wajib melihat atau memonitor 3 menu lainnya, yakni laporan stok, order stok, dan laporan penjualan. Untuk laporan stok, kita coba cek. Nah, pada bagian laporan stok adalah halaman atau menu yang digunakan bagi stokis untuk melihat ketersediaan barang yang masih tersedia setelah dilakukan berbagai transaksi tadi.
Selanjutnya, untuk order stok, di menu ini stokis dapat melakukan order atau pemesanan stok produk apabila diperlukan. Caranya dengan klik buat order stok pada bagian kanan atas tadi, lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita periksa produk apa yang akan kita order stoknya. Misalkan produk ini. Selanjutnya klik simpan untuk menyimpan data permintaan stok. Nah, bisa kita lihat riwayat order stok yang telah kita inputkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk menu laporan penjualan merupakan menu yang berisi berbagai penjualan yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi, detail laporan penjualan ini juga dapat diakses dengan cara klik list data penjualan, misalkan AT221000013 kita klik. Nah, maka akan muncul detail transaksinya seperti ini. Selanjutnya, untuk menu settlement merupakan menu yang digunakan stokis untuk melakukan settlement motoris. Sebelumnya, stokis harus memastikan gudangnya sudah sesuai. Lalu, untuk melakukan settlement, stokis hanya perlu melakukan klik button settlement pada bagian bawah ini. Untuk transaksi stokis dan menu-menu yang terdapat pada hak akses stokis sudah selesai. Dengan detail penjualan yang dapat kita lihat hari ini. Serta stokis juga dapat memantau produk-produk yang paling banyak dibeli pada bulan ini. Seperti itu. Jadi, dari awal alur transaksi stokis yang perlu dilakukan adalah menambahkan pelanggan baru pada menu pelanggan. Lalu selanjutnya melakukan input penjualan. Dan selanjutnya stokis perlu apabila sudah terdapat penjualan pada hari ini, stokis perlu melakukan setor penjualan, hasil penjualan pada menu store. Dan monitoring stok produk apabila ada stok produk yang menipis atau ingin diminta stoknya, dapat dilakukan pada akses order stock. Dan stokis juga dapat melakukan settlement serta monitoring laporan penjualan pada hari ini. Terima kasih.